Pernah denger nggak sih istilah love language kita tuh beda? Beda bis, beda love language. Istilah itu seperti ingin dijawab oleh bis ini. Bener-bener servis yang habis. Bis ini kasih layanan maksimal, bikin penumpang cukup duduk manis aja. Mau ini disiapin, mau itu dilayanin. Semua disiapin, semua dilayanin. Seberapa seru perjalanan kita kali ini? Kita mulai dari Red Bus Lounge Surabaya. Oke, malam teman-teman. Hari ini tanggal 5 Agustus 2025, hari Selasa. Dan aku akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta menggunakan bis dengan layanan yang unik. Bis ini teman-teman bisa melakukan pemesanan makanan atau minuman langsung dari tempat duduk dan akan diantarkan ke tempat teman-teman. Simak terus videonya setelah ini dan kita akan mulai perjalanan kita hari ini dari Surabaya, Red Bus Lounge Surabaya. Jadi Red Bus ini bukan nama bis ya teman-teman, tapi merupakan aplikator yang bekerja sama dengan beberapa PO bis. Ketemu M-Trans tujuan Denpasar, artinya mungkin jalur Ketapang udah normal kembali. Juragan 99 tujuan Kota Gelis Bandung berangkat dari Red Bus Lounge. Dan terakhir kita ketemu Agramas tujuan Bogor yang berangkat juga malam ini. Tren penumpang malam kayaknya makin hype ya, makin kesini. Lihat aja nih, sarame ini. Wow. Di Red Bus Lounge anti lobet club karena ada charging station. Biar 5 waktunya juga nggak kelewat, disediain juga musola di lantai 2 Red Bus Lounge. 19.28 bis udah mendarat di Surabaya Red Bus Lounge. Info dari pramugarinya berangkat dari Malang jam 6 sore. Artinya 1,5 jam doang. Wow. By the way, aku naik di kelas eksekutif dengan harga 400.000 pemesanan melalui aplikasi Red Bus dan konfigurasi kursinya di 12 di lantai atas. Untuk di dek bawah tersedia super eksekutif dengan konfigurasi 12 dan juga kelas sleeper atau first class di kanan dan kiri. Berikut adalah harganya untuk super eksekutif 500.000 dan sleeper 600.000. Mastiin penumpangnya on time, Mbak pramugarinya udah chat kita nih 30 menit sebelum kedatangan bis. Pakai sirup. Yang rawon pakai sirup. Oh, ini apa? Jadi waktu kita pesan tiket, sebenarnya makanan dan minuman kita udah pilih. Cuman sebelum jalan Mbak pramugarinya memastikan lagi apakah makanan dan minuman kita udah sesuai sama yang kita pesan. Jadi kita datang langsung makan dan minum. Kesan pertama masuk bis ini dingin banget dan karena dingin jadi rawan beser. Tapi tenang aja, di bagian bawah bis sudah ada toilet yang digunakan untuk buang air kecil selama bis berjalan. Dan toiletnya jelas, bersih dan wangi banget. Di dek bawah kita bisa lihat super eksekutif dengan 6 seat dan 2 seat di depan adalah first class atau sleeper. VTM 109. Sebelum mulai perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini. Kru yang tugas pada malam hari ini, Bapak Yusuf Askar sebagai driver 1, Bapak Sutikno sebagai driver 2, dan saya Amelia sebagai pramugari akan selalu. Nggak sempat ngecas handphone, tenang aja, ada slot USB di kanan dan kursi setiap kursi di bis ini. Kalau masih kurang, di atas lover AC ini juga terdapat 2 slot USB, tapi ingat, hanya untuk ngecas handphone, bukan powerbank atau laptop. Satu hal menarik yang lain adalah AVOD-nya sudah langsung terkoneksi dengan WiFi yang ada dalam bus. Dan semisal butuh bantuan di dalam bus, teman-teman tinggal pilih aplikasi Unicorn Service yang ada di AVOD. Nanti akan ada tampilan seperti ini.
Nah, jadi untuk masing-masing kursi Avot-nya sudah terintegrasi nama dan nomor kursi penumpang. Semua menu ada di sini. Kalau misalkan kita butuh bantuan untuk dibuatin mie instan, kopi, atau teh, termasuk misalkan kita butuh bantuan yang lain, bisa juga panggil Mbak atau Mas pramugari atau pramugarinya lewat Avot ini. By the way, kita belum unboxing snacknya. Kita dapat 2 roti dari Holland Bakery, 1 keju dan 1 roti coklat. Niat hati pengen pop mie atau kopi, tapi takut nggak bisa tidur. Apa pesen nanti aja ya? Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membawa barang berharga milik Anda. Karena kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab perusahaan. Jam 21.57 dan kita udah di rest area KM 575 Ngawi untuk servis makan, dan aku barusan servis makan. Aku pesennya adalah opor. Jadi semua servis makannya udah disiapin sama tim Indoren, dan aku mau cerita sedikit teman-teman, hari ini tuh sebenarnya bisnya tuh bisa berangkat lebih cepat sebelum jam 8 malam. Karena tadi aku tanya Mbak pramugarinya, Mbak Amel, itu dari Malang sebenarnya udah jalan dari jam 6 dan nyampe di Bungurasi itu 1 jam setelahnya, which is di jam 7 malam. Di jam 7 malam tuh udah standby di Red Bus Lounge, tapi sayangnya kita nggak bisa jalan karena beberapa penumpang belum ada yang standby di situ. Kebetulan menaikin penumpang ada beberapa, tapi yang kebetulan standby itu cuman aku aja. Alhasil kita harus nunggu dulu beberapa penumpang yang belum datang, karena memang di jadwal itu jam 8 malam. Mungkin wajar penumpang akan datang agak mepet-mepet. Ini sebenarnya ini pelajaran juga teman-teman ya. Kadang yang namanya di jalan itu kita nggak tahu apakah perjalanan itu akan lancar atau akan terlambat, itu kita nggak tahu. Nah kayak hari ini misalnya Indoren itu udah berangkat dari Malang jam 6 sore, 1 jam kemudian tuh nyampe di Bungurasi. Artinya sebenarnya kita bisa jalan lebih cepat kalau misalkan kita standby lebih cepat, at least 1 jam sebelum. Jadi kita jalan dari sana itu jam 8 dan kita jam setengah 9 malam itu kita udah nyampe di rumah makan di Ngawi. Karena memang servisnya itu sat-set ya, dia sudah siapin semuanya, apa yang sudah kita pesan udah disiapin, kita tinggal makan aja, sehingga itu bisa memangkas waktu benar-benar cepat. Dan aku akuin bisnya bener-bener swoosh ya teman-teman, bener-bener racing, mode racing si Indoren ini. Jadi meskipun penumpangnya nggak penuh, tapi dia tetap berusaha untuk mengejar waktu. Nah ini kita udah maksimalin waktu, kita akan ke toilet dan kita akan coba lihat unitnya sambil kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. 30 menit teman-teman, ingat istirahatnya 30 menit, jadi kita masih makan waktu, jangan sampai kita terlambat. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ya. Jujur ini maupun dimana mata udah bener-bener nggak kuat dan niat pengen pesen mie instan, kopi hangat atau teh hangat, tapi apalah daya perut sudah kenyang, jadi kayaknya kita tidur dulu nih. Perut kenyang, akhirnya tidur dan bangun udah sampai Bekasi Timur aja nih. Dan penumpang yang turun dari sini juga lumayan banyak. Ini untuk penurunannya di area agen bis sebelum Rosalia Indah. Lumayan banyak juga nih agen bis di sini teman-teman. Dan ya betul, kalau dari arah pom bensin kita maju dikit, ini adalah kantor Rosalia Indah cabang Bekasi Timur.
5.07 secara ofisial kita nyampe Jakarta, artinya nggak sampai 10 jam Surabaya Jakarta. Wow. Oke, biar nggak ngantuk kita coba akan pesan kopi susu. Tapi sayangnya kita nggak bisa pesen teman-teman, karena mungkin udah terlalu dekat ya dengan area tujuan. Aduh, sayang banget nih. Jam 6.05 kita udah mendarat di Terminal Kalideres Jakarta dan kita turun pas di seberangnya Terminal Kalideres Jakarta. Bis akan melanjutkan terakhir penurungan penumpang di Terminal Polri. Jadi kita sudah menempuh kurang dari 12 jam, bahkan kita menempuh 10 jam perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Dengan asumsi bis double decker, teman. Ingat, bis double decker dengan 10 jam perjalanan. Itu luar biasa banget. Memang tadi penurunannya cukup banyak teman-teman, mulai dari Pulau Gebang, Bekasi Timur, Cikarang juga ada. Ya udah kalau gitu teman-teman, thank you udah nonton video ini dan kita akan ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Bis ini beneran kasih love language khasnya, yaitu layanan penuh, layanan ketepatan waktu berangkat, servis makan dengan waktu efisien di rest area, dan metode penyajiannya udah disiapin. Sayangnya kita belum maksimalkan layanan dalam bis untuk minuman dan cemilan mie instan. Apakah pertanda kita akan mengulang dengan bis ini biar nggak penasaran? Thank you udah nonton, semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe untuk perjalanan berikutnya. Daryl di sini, ciao.